Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah bersama di keluarga Batih masing-masing. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, kalau ingin mengetahui warta jemaat dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Saat ini kita melaksanakan ibadah Minggu Pekan Wanita Gereja Kristen Jawi Wetan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari datanglah hai saudara-saudari, ungkapkanlah syukurmu hanya kepada Dia yang telah melengkapi rasamu dengan kasih sayang. Pujilah Dia yang sudah melengkapi tutur katamu dengan santun dan kelembutan. Muliakanlah Dia oleh karena telah mendandanimu dengan wibawa kesabaran. Mari kita memulai ibadah pada saat ini dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 323, bait 1 dan 2. Sinar fajar yang bakar, sinar dari terang ilahi. Pagi ini biarlah Kau terangi hidup kami dan halaukan segenap yang gelap. Kebun di pagi terang membasahi tetumbuhan. Oh, segarkan yang gersang hati kami, Kau hiburkan umat-Mu, hidupkanlah selamanya. Bersama-sama kita masuk dalam panggilan ibadah. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan kasih-Nya bukanlah kata-kata kosong. Kehadirannya yang terus-menerus, itulah bukti kasih-Nya. Berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhanlah yang memberkati orang benar, Dialah yang memagari umat-Nya dengan anugerah seperti perisai. Amin. Kidung Jemaat 244 bait yang pertama. Silakan duduk kembali. Tema ibadah pada saat ini, ia tidak ditemukan di antara kumpulan orang-orang yang berpesta karena kelepasan dari dilema hidup. Ia tidak tinggal di sana, namun ia tinggal bersama orang-orang yang meradang
karena sulitnya hidup. Ia memahami hati orang yang lelah dan berbeban, karena seluruh hidupnya menanggung beban. Ia mengetahui derita menjelang ajal dari mereka yang mati sangat menyedihkan, sebab ia telah mati dengan sangat menyedihkan. Ada firman yang demikian mempertegas keterlibatan Allah dalam perjuangan hidup, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Bersama-sama kita mengaku dosa. Yesus Kristus tidak mengundangmu untuk memikiri dirimu sendiri, namun mengundangmu untuk memiliki kerendahan hati dan sikap menyesali dosa. Apa artinya? Artinya kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita padanya. Dengan demikian, engkau dilepaskan, bahkan dibebaskan, agar siap untuk menghidupi saat sekarang dengan penuh kesungguhan, tak pernah berkecil hati, karena senantiasa diampuni. Mari saudara-saudara kita memuji dari Kidung Jemaat 44 bait yang pertama. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Semoga Allah menyelesaikan dalam dirimu apa yang telah Ia mulai. Ia mengawali seluruh ciptaannya dalam keadaan baik, tidak memandang laki-laki, perempuan, binatang, tumbuh-tumbuhan hijau. Maka Ia juga yang akan menjadikannya kembali baik hanya oleh kasih. Terimalah berita anugerah yang memberi sukacita. Demikian, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah membuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat 6 dan 7. Kita memuji kembali dari Kidung Jemaat 469, bait yang pertama. Segala rejeki
Demikian kita telah mengalami kebaikan dan kemurahan hati Kristus. Mari kita nyatakan kesetiaan kita untuk mengikutnya terus meski jalan terjal membentang setiap perjuangan. Kembali saya mengajak memuji dari Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai dengan 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Silahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita berdoa untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Bersama-sama saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca firman-Mu Tuhan. Kami sungguh menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Karena itu kami mengundang Roh-Mu yang kudus hadir, menolong, melengkapi, dan memampukan setiap kami, agar kami boleh membaca, merenungkan, menghayati akan setiap firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami Bapa, dimanapun kami boleh membangun ibadah saat ini. Biarlah sungguh firman-Mu bermakna. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Begini bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu
lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Hai langit, pasanglah telingamu, dengar ucapanku, wahai bumi. Semoga firman tumbuh di hatimu, laksana pohon akan berbutir. Berilah hormatmu pada Tuhan, sang gunung batu, adil jalannya. Biarlah nama Tuhan ku serukan, karena kekalah kebenarannya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam patunggilan. Saya berharap dan berdoa kabar panjenengan semuanya baik. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah atau tema renungan saat ini adalah wanita berperan agar keluarga waspada dan hati-hati terhadap godaan iblis. Itu tema Pekan Wanita pada saat ini. Saudara-saudara, pernahkah panjenengan tertipu dan membeli barang palsu? Tertipu ketika kita membeli sesuatu. Bagaimana perasaan saudara-saudara? Bagaimana perasaan kita pada saat itu ketika tahu bahwa apa yang kita beli, apa yang saudara beli ternyata merupakan barang palsu? Saya yakin panjenengan akan berpendapat macam-macam. Mungkin ada yang kecewa, ada yang gelo, ada yang marah, ada yang protes. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saat ini banyak sekali barang-barang yang disebut aspal.
asli tapi palsu, yang beredar di pasaran, di mana saja. Jika tidak jeli dalam memilih, maka kita bisa tertipu. Jika tidak jeli dalam melihat barang tadi, maka kita akan terkecoh di dalamnya. Mengapa? Karena mirip. Namanya saja aspal, asli tapi palsu. Dan menariknya adalah lebih murah. Biasanya lebih murah. Memang agak susah Bapak Ibu untuk membedakan barang asli atau palsu itu. Dibutuhkan adanya keahlian dan trik-trik khusus untuk membedakannya. Tetapi di lain pihak, banyak orang, ini yang menarik, banyak orang lebih suka dengan barang-barang palsu. Karena harganya murah. Ya, untuk prestis lah, untuk gengsi, yang penting saya memakai sesuatu barang bermerek, kelihatannya asli tapi palsu. Akan tetapi tetap saja yang asli jauh lebih baik, karena yang palsu lebih cepat rusak. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di Galilea tumbuh semacam ilalang atau juga mungkin disebut ilalang yang daunnya hampir sama dengan daun gandum. Ketika kedua tumbuhan itu masih kecil, hampir tidak dapat dibedakan. Hampir tidak ada bedanya. Hal ini membuat para petani mengalami kebingungan ketika harus membedakan antara gandum dan lalang tadi. Maka ketika ada pertanyaan, bolehkah Tuhan saya cabut lalang itu? Sang Tuhan mengatakan, jangan. Tidak boleh, biarlah tumbuh bersama. Ketika bulir-bulirnya sudah mulai muncul, maka baru dapat dibedakan, karena bulir lalang sangat berlainan, sangat berbeda dengan bulir gandum. Saat inilah seseorang baru dapat membedakannya. Di sisi lain, akar lalang selalu berkaitan erat dengan akar gandum. Sehingga ketika lalang dicabut, maka dengan sendirinya gandum itu ikut tercabut. Maka Sang Tuhan betul mengatakan, jangan kamu cabut, biarlah tumbuh bersama-sama. Mengapa? Pada saatnya akan kelihatan mana lalang, mana gandum. Para petani menyebut lalang sebagai musuh karena mengganggu pertumbuhan gandum. Gandum dan lalang merupakan tanaman yang tidak asing memang di Galilea pada saat itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus menggunakannya dalam perumpamaan untuk menggambarkan mengenai kerajaan Allah, mengenai kerajaan surga. Apa maksud Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini? Bapak Ibu Saudara, selama firman Tuhan masih ditaburkan di dunia ini, selama firman Tuhan masih dikumandangkan, diberitakan, selama itu pula iblis berusaha untuk menghancurkannya. Selama itu pula iblis berusaha untuk mengganggu, supaya firman itu tidak tumbuh dengan baik. Artinya kebaikan itu akan terus tumbuh bersama dengan kejahatan. Tetapi bila saat menuai tiba, gandum akan dipisahkan dari lalang. Lalang akan diikat berberkas-berkas lalu dibakar. Dan fokus pengajaran Tuhan Yesus di sini melalui perumpamaan tadi ialah tentang penghakiman akhir. Tuhan Yesus sendiri yang akan memisahkan gandum dari lalang. Kebaikan dan kejahatan, atau kebaikan dari kejahatan. Umat Tuhan adalah benih gandum yang tumbuh dari hasil taburan tuaian pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya, Tuhan Yesus sendiri. Meskipun demikian iblis tidak tinggal diam. Meskipun Yesus yang menabur benih itu, iblis terus mengancam. Iblis terus mengintai. Bagaimana supaya sekali lagi firman itu tidak tumbuh. Mengapa? Karena ia juga menabur benih kejahatan di dunia ini. Keadaan ini menuntut umat Tuhan untuk selalu waspada,
menuntut umat Tuhan untuk selalu berhati-hati karena mungkin sulit membedakannya. Saya menyebut mana teman, mana lawan, mana yang beriman sejati, mana yang beriman semu. Dalam masa yang sulit ini, umat Tuhan tidak perlu khawatir, karena Tuhan senantiasa menyertai, memberikan perlindungan dan kekuatan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang terus berpengharapan kepadanya. Disitulah sebenarnya kekuatan kita. Mengapa? Karena hanya kepada Tuhan pengharapan itu menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap waspada dan hati-hati ini harus ditanamkan sejak dini, mulai dari keluarga. Karena itu kita kenang khusus bulan keluarga ini, kita hayati khusus bulan keluarga ini, karena keluarga merupakan komunitas terkecil yang ada di dalam kehidupan, yang membentuk jati diri seseorang. Membentuk jati diri mulai dari anak-anak sampai yang sepuh dalam keluarga kita. Dalam keluarga inilah wanita mengambil peranan yang sangat penting. Siapapun kita, para wanita secara khusus mempunyai andil yang luar biasa. Wanita hadir sebagai seorang istri, teman hidup bagi suami yang siap untuk berdiskusi, memberikan pertimbangan dan memotivasi. Memotivasi siapa? Tentu memotivasi semuanya, anak-anak dan juga keluarga di dalamnya. Wanita juga hadir sebagai seorang ibu yang siap memberikan didikan, yang siap memberikan bimbingan iman bagi anak-anaknya. Sebagaimana janji ketika membaptiskan putra-putrinya, siap membimbing, mengenalkan akan Tuhan, sampai mengaku percaya sendiri. Jika didikan iman di dalam keluarga sudah berakar dengan kuat, Bapak Ibu Saudara, maka ketika masa menuai tiba, keluarga kita akan tetap menjadi gandum yang berbulir dengan baik. Akan menjadi gandum yang baik, yang bisa dirasakan, dinikmati banyak orang. Karena itu dalam Pekan Wanita Gereja Kristen Jaya Wetan ini, para wanita, supaya tidak iri, juga para bapak, anak-anak juga semuanya kita diingatkan kembali mengenai perannya di tengah-tengah keluarga ini. Mengapa? Karena iblis masih menebarkan benih-benih kejahatan itu. Tidak terkecuali di dalam keluarga kita. Ancaman akan datang kapan saja. Karena itu mari kita bangun supaya kuat, supaya kokoh. Sebagaimana filosofi moto di kala pandemi ini, Surabaya tangguh, Surabaya wani. Mari kita juga menyatakan lewat gugus tugas Dasimah GKJW Wiyung. Bersama-sama turut ambil bagian supaya keluarga kita menjadi kuat dan terhindar dari bahaya apapun. Selamat memulai berpelayanan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita sambut firman Tuhan dengan memuji kembali dari Kidung Jemaat nomor 341 bait yang pertama dan kedua.
Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya membakar. Berbuahlah tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak akan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Bukan jumlah atau banyak sedikitnya persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, melainkan bobot pengorbanan yang mendasari persembahan yang diberikan. Mari kita ingat kisah janda dengan persembahannya dalam Markus 12 ayatnya yang ke-41 sampai yang ke-44, yang demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Sebagai pengiring persembahan, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 423, bait yang ke-1 sampai yang ke-4. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus
Aku dapat di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu, dan ku dapat ku beri. Mari kita berdoa secara litani. Kasih-Mu menjadikan kami mampu bersyukur, meski kami acap kali kurang kaya, kurang pandai, kurang wibawa, kurang sempurna fisik kami, hanya wanita biasa tanpa hak sepatu yang tinggi, hanya berurusan dengan kompor, wajan, sapu, namun kami masih bisa menikmati merdunya suara burung berkicau di sela-sela pepohonan. Kasih-Mu memampukan Kami bersyukur, kami bisa memandang kokohnya gunung tinggi dan segarnya udara di pagi hari. Kami dikuatkan di tengah carut-marut ketidakpastian dan ketakutan dunia atas wabah penyakit saat ini. Sedikitnya berkat, banyaknya materi, beratnya perjuangan, apapun itu kami bersyukur senantiasa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kita masuk dalam harapan dan kesanggupan dalam doa. Kita ucapkan secara letani. Kepadamu ya Bapa, kami yang percaya bersatu hati menaikkan harapan, mempertegas kesanggupan untuk sebuah hidup yang syarat keselamatan di dunia milik-Mu ini. Kami menyadari bahwa tujuan yang ingin dicapai manusia bukan hanya kebebasan dari, melainkan juga kebebasan untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, sukacita yang pasti, untuk melihat diri sendiri sebagai diri orang lain. Kami tidak ingin membuang-buang waktu dalam situasi buntu, sebab ini akan menyia-nyiakan kekuatan hidup yang telah kami terima atas pancaran kasih-Mu. Kami merindukan hati yang damai, oleh karenanya kami bisa mencintai hidup, entah apa yang harus kami alami di sepanjang jalan hidup kami. Dan Engkau ya Kristus, melalui kekuatan roh memenuhi ruang hati kami dengan cinta-Mu yang mendamaikan. Kami menyadari kedamaian hati membuat hidup begitu indah bagi orang-orang sekitar kami. Damai yang di hati membuat kami mampu untuk mulai lagi ketika putus asa ini tahu kami. Kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa, hanyalah teman sekerja Mulyat satu. Kami juga bukan siapa-siapa, kami juga bukan apa-apa, hanyalah teman sekerjamu satu yang lain. Kami siap berkarya bersama demi sebuah hidup yang syarat keselamatan. Terimalah doa kami, ya Kristus, dan kami akan hidup. Semoga pengharapan kami menjadi sumber kegembiraan. Mampukan kami bergembira serta bersyukur, tiada terhingga, tidak pernah takut untuk bangun menyambut fajar pagi. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Pergilah dan bukan tundalah sampai nanti untuk segala yang mendatangkan kebaikan hidup bagi sesamamu perempuan, bagi sesamamu laki-laki, bagi anak-anakmu, bagi saudara-saudarimu. Kita memuji dari Kidung Jemaat 369A bait 1 dan 3. Ya Yesus, ku berjanji
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kuasa-Mu, ya Allah, memberi kami keberanian untuk hadir dalam kehidupan. Kasih-Mu, ya Kristus, menginspirasi kami untuk mengasihi setiap sesama. Penghiburan-Mu, ya Roh Kudus, yang memampukan kami kuat dan setia menapaki bagian-bagian hidup yang tidak mudah ini. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Silakan duduk kembali.